Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua yang berada di rumah selalu diberikan kesehatan dan semangatnya dalam kegiatan PJJ seperti ini, sehingga semangat kalian dari 1-2 orang atau seluruhnya itu menular ya. Barangkali hari ini kan ada yang mungkin agak kurang enak badan ya, ada yang mungkin aduh kayaknya lagi banyak pikiran, galau ya. Kalau salah satu atau semuanya bersemangat, itu bisa mengalahkan rekan lainnya yang kurang semangat sehingga ikut bersemangat seperti itu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak ingin menyampaikan tentang materi baru nih. Setelah kita selesai ulangan harian relasi dan fungsi kemarin, kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Luar biasa materi ini, memang banyak sekali macam-macam bentuk soalnya sehingga perlu pemahaman yang luar biasa ya. Sehingga mohon ikuti dengan baik karena runtutan materinya itu saling berhubungan satu sama lain, sehingga kalau pertemuan pertama kalian tidak bisa mengikuti, pertemuan kedua ketiganya akan kesusahan. Ya, persamaan garis lurus. Ya, apa sih persamaan garis lurus itu? Bentuknya seperti apa? Nah, ini adalah bentuk persamaan garis lurus. Awal mulanya gini, kenapa disebut dengan persamaan garis lurus? Jadi, misalkan ada dari persamaan Y sama dengan 4X. Nah, sebentar. Pen tabletnya. Mana ini? Balik lagi. Nah, ini. Oke. Oke. Misalkan ada bentuk persamaan Y sama dengan 4X. Ketika persamaan ini dibuat ke dalam grafik Cartesius, ya, yang kalian ketahui di sebelumnya, dengan X-nya adalah variabel pada bilangan nyata atau real. Maksudnya ini X-nya itu kamu bisa sisipkan nilai, masih ingat ya, dari hasil pada relasi ya. Kayak 0, 1, 2, 3, banyak lah ya. Bilangan realnya banyak macam-macamnya. Misal kamu sisipkan nilai 0-nya ke sini, ganti dengan Y sama dengan 4, ini 0 gitu. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 0. Kalau kamu masukkan Y-nya adalah 4, X-nya 1, maka hasilnya Y-nya adalah 4 gitu ya. Terus sampai ini daerah sini tentukan. Nah, nanti kalau kamu dibuat ke dalam bentuk diagram Cartesius, maka akan terbentuk yang namanya garis lurus. Di grafik tersebutnya tuh bentuknya akan berbentuk garis lurus. Ya, semuanya ya. Oleh karena itu, kenapa persamaan ini disebutnya persamaan garis lurus? Ya tadi, karena di grafiknya berbentuk garis lurus. Nah, selanjutnya nama persamaan garis lurus ini cukup disebut dengan persamaan garis saja. Oh, lurusnya dibuang, Pak? Ya, kan udah tahu di grafiknya berbentuk lurus. Jadi persamaan garis ini disebutnya garis lurus seperti itu ya, dan cukup disebut persamaan garis saja. Terus bagaimana bentuk-bentuknya? Ternyata persamaan garis ini bentuknya macam-macam ya, dan variabelnya juga macam-macam, nggak mesti X sama Y saja. Seperti contoh di sini. Kalau tadi kan Y sama dengan X, 4X saja. Di sini Y sama dengan 4X plus 4. Ini juga persamaan garis. 2X min 4Y plus 6 sama dengan ini juga persamaan garis. 3X sama dengan 2,5Y. Kok ini koma desimal? Boleh, ini juga persamaan garis. 4, wah ini Q, ininya P. Ini juga boleh, ini juga persamaan garis lurus. Intinya, persamaan garis lurus itu harus ada 2 variabel yang berbeda berpangkat 1. Nah, ini ya. Maksudnya apa, Pak? Harus ada 2 variabel yang berbeda berpangkat 1. Contoh, ini variabelnya Y, ini variabelnya X, dan masing-masing pangkatnya 1 ya, cuma nggak terlihat aja. Jadi kalau nggak ada konstantanya boleh nggak? Ya boleh nih kayak ini nih. Y sama dengan 4X, nggak ada konstantanya. Konstanta itu angkanya saja. Itu boleh. Yang penting ada 2 suku di mana ada 2 variabel yang berbeda berpangkat 1. Nah, kemudian nomor 2, variabel persamaan garis lurus nih, ada variabel X dan variabel Y berpangkat 1. Ada 8-nya, oke boleh tambah konstanta.
3 nih nggak ada konstantanya, hanya X sama 2,5Y. Boleh, yang penting X-nya berpangkat 1, Y-nya berpangkat 1. Angkanya mau koma, mau pecahan boleh. Yang penting ini, variabelnya berpangkat 1 yang berbeda. Boleh huruf yang lain? Boleh, seperti Q dengan P, variabel yang berbeda. Seperti itu ya. Dan secara bentuk umum, bersama garis lurusnya itu menjadi 2 bagian saja. Ini macam-macam bentuknya banyak. Tapi secara garis umum kiblatnya adalah ini nih. Y sama dengan MX plus C. Dan yang kedua adalah AX plus BY sama dengan C. Atau ini sama aja ya. AX plus BY plus C sama dengan. Ini sama. Ini sama, ini sama. Ini sama. Hanya C-nya letaknya saja. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Bersama garis lurus itu ada 2. Nah, seperti itu ya. Mengenalkan apa itu persamaan garis lurus, kenapa disebutnya persamaan garis lurus, dan kenapa dan bagaimana bentuk-bentuknya. Sebelum pastor next, ada yang tanyakan, silakan. Ini baru pengertian dan bentuknya ya, mengenalkan. Cukup? Oke. Selanjutnya, oke. Kita lanjutkan. Kalau ditanyakan. Tujuan kedua tadi Pastor sebutkan bagaimana cara mencari gradien pada Cartesius. Nah, sebelum kita mempelajari mencari gradien, kita ketahui dulu tuh apa itu gradien. Ya. Ya. Gradien itu suatu kemiringan didefinisikannya ya dari suatu garis. Dengan mengetahui gradien suatu garis, kita bisa mengetahui seberapa miring garis tersebut dan koordinat Cartesius. Dalam koordinat Cartesius, kamu pernah merasakan naik tangga turun tangga? Tentunya pernah. Ya. Kamu bayangkan, kalau yang tangga kalian buat itu kemiringannya seperti ini. Di lab school gitu loh. Nah, miringnya begini. Apa yang kamu rasakan ketika kamu harus moving class dari lantai 2 ke lantai dasar? Tangganya seperti ini nih. Ini gedungnya gitu loh. Nah, itu akan capek sekali ya. Makanya kemiringan suatu tangga itu ditentukan kemiringannya, gradiennya. Maka dibuatlah agak landai gitu kan ya. Agar si penggunanya tidak merasa kesusahan atau capek gitu ya. Makanya kalau tangganya agak tegak seperti itu ya capek nanti kamu pulang perginya agak condong gitu kan ya. Takut juga, takut jatuh. Nah itu kemiringan itu salah satunya digunakan untuk itu ya. Ada coba deh kalian searching di Google standar kemiringan tangga pada gedung, standar kemiringan pada jalan, standar kemiringan parkir. Coba kalau parkirnya dibuat miring ya, mobilnya pada ini ya, pada jalan sendiri nanti. Jadi kemiringan itu pada gradien itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pas ada gambar koordinat Cartesius, ada garis warna putih ya. Di sini kita akan hitung kemiringan, ini miring nih. Nah, ya kan? Kita akan menghitung kemiringan ya. Sebelumnya Pak So kasih tahu bahwa gradien atau kemiringan itu disimbolkannya dengan ini Pak So geser dulu nih. Ya, suatu gradien itu ada simbol khususnya. Ya, simbol khususnya apa, Pak? Simbol khususnya ada yang tahu gradien itu? Ada yang tahu simbol gradien? Barangkali udah ada yang pernah belajar atau baca-baca. Ya, simbol gradien itu disimbolkan dengan huruf M. Ingat ya, nilai M ini disebutnya gradien. Nah, bagaimana mencari gradien pada suatu grafik seperti ini?
mencari gradien atau M, atau singkatnya ya, kamu cari nilai perubahan pada Y per perubahan pada X. Jadi misalnya gini, M, ini susah banget nih nulisnya nih, bentar. Agak terlalu susah. Jadi M sama dengan perubahan pasal singkat P pada Y per perubahan pada X. Nah, perubahan itu gimana Pak ya? Oke, perubahan kamu perhatikan ya. Ada perubahan Y dibagi perubahan X. Ya, perubahan itu seperti ini. Ini ada titik. Ada titik di ujung garis masing-masing ya. Pasal gajikan ini titik pertama. Ini pasal jadikan titik kedua. Pak, boleh nggak saya balik? Boleh. Ya, karena nggak ada ketentuannya. Pasal jadikan titik pertama, ini titik kedua. Perubahan itu seperti ini. Kita hubungkan titik ini, yang pertama menghubungkan ke arah titik kedua. Jadi ini ada titik kuning ya. Tak sini. Kemudian dilanjutkan ke hubungan titik-titik ke atas yang hijau kedua. Maka ada garis putus-putus hijau sama kuning itu dari situ. Maka ini dari titik ini ke sini itu yang kuning arahnya kemana? Ke kanan ya. Berapa perubahannya? Ada yang tahu ke kanannya? Berapa? Ada yang itu? 1. Berapa? 6, Pak. Berapa? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih nih. 7, 8. Wah, itu ya San ya. Nggak apa-apa San. Itu udah bisa jawab San. Nanti kalau salah lagi, pasal salahin. Ini salah nggak apa-apa. Tapi udah tahu ya. Jangan salah lagi. Apa-apa bagus Iksan. Ada 8 perubahan kemana arahnya? Ke kanan. Nah, kan dari titik ini mau menuju ke titik 2 kan? Dia arahnya ke kanan. Kanan kalian kan? Kemudian naik ke atas. Berapa perubahannya ke atasnya? Iksan coba, udah bisa nih. San, jawab San. Yang ke atasnya San, berapa San? 5, Pak. Halo. 5 apa 4? Ayo. Wujud yang buru-buru ini titik 1. Iya. 4, Pak. Ah, iya 4. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Arahnya kemana? Ke atas. Awas loh. Ada maksud tertentu arah-arah ini. Jadi awalnya ke kanan 8, kemudian menghubungkan kedua finish 4 ke atas. Ya, ternyata maka kamu masukkan nilai M dengan perubahan Y per perubahan X itu adalah perubahan Y-nya adalah 4 ke atas. Karena dia ke atas, maka 4 itu bernilai positif. Perubahan X-nya 8 ke kanan, karena dia ke kanan, 8 itu bernilai positif. Maka nilai gradien dari gambar ini adalah 4/8. Kita sederhanakan dengan bagi 4 masing-masing, karena faktor yang sama 4 dan 8 adalah 4. Maka dibagi 4, ini 1/2. Oke, tadi ke kanan itu jadi apa nilainya? Halo? Kalau ke kanan itu nilai X-nya bernilai apa? 8. Nilainya positif negatif? Kalau ke kanan? Positif. Ya, Positif. kalau ke kanan positif. Berarti lawannya kanan arah apa itu? Kiri. Ke kiri. Maka berarti ke kiri lawan tandanya bernilai Negatif. negatif. Terus yang Y? Yang Y itu ke atas ya tadi ya. Bernilai positif. Berarti lawannya atas adalah ke bawah. Bernilai negatif. Jadi kalau yang X hanya kanan kiri. Kanannya positif, kirinya negatif. Kalau yang Y atas bawah.
Atasnya positif, bawahnya negatif. Ingat arahnya ya. Makanya pas lihat nih, kuning itu dia angka 1 ini mengejar dulu ke sini, ke kanan 8 perubahan X-nya. Kenapa yang kuning itu X bukan yang Y? Ayo, ada yang tahu. Kok kenapa X-nya 8, Y-nya 4? Ada yang bisa menjawab? Kenapa yang X-nya kanan kiri nggak atas bawah? Kenapa Y-nya atas bawah bukan kanan kiri? Rangga nih mungkin bisa jawab nggak? Atau Mas Kak? Ada yang tahu? Ada yang jawab nih? Kenapa yang X-nya kanan, kiri, Y-nya atas bawah? Ada yang jawab? Rangga nggak bisa jawab. Iksan bisa nggak? Ada yang nanya nih. Ya, Pak. Ya. Ini dari 31 siswa nggak ada yang bisa jawab? Apa orangnya pada pergi semua nih? Aira bisa jawab nggak, Aira? Ini 4 orang nggak ada siapa ya? 4 orang. Totalnya adalah 29. Nanti yang 3 orang siapa yang hadir? Ini banyak yang hadir nih. Cukup ya? Iya, Oke. Pak. Baik. Sepertinya Pak Asrul harus record ulang nih. Karena tadi ke resume ya. Nggak apa-apa, nanti Pak Asrul berikan record barunya ya. Baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Berarti untuk materi yang ininya, tujuan yang ketiga tadi bisa Pak Asrul sampaikan. Nanti Pak Asrul sampaikan di pertemuan selanjutnya ya, di hari Senin ya. Ini untuk yang gradien pada persamaan garisnya. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Ada yang tanyakan, silakan. Cukup? Cukup, Pak. Ya, kita tutup membaca hamdalah. Bagi yang tanyakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan dapat berkati subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Pastor tidak tugas ya untuk hari ini. Pastor fokus ke kalian, silakan selesaikan tugas keterampilannya. Ya, makanya kenapa minggu depan kalau belum ada yang menyelesaikan ya Pastor ada konsekuensinya buat kalian ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Pastor admitting for all ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.